Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Dan saat ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Romo Adiatma Yogi. Beliau dari kota Kediri, jauh-jauh dari kota Kediri ke Malang. Ini merupakan suatu kehormatan tersendiri, merupakan suatu keistimewaan. Kita merasa tersanjung jauh-jauh dari kota Kediri. Nah, ini kami selamat malam Romo Yogi. Malam Rahayu. Ya. Ini mohon Romo Yogi sekilas memperkenalkan kepada pemirsa kita, terus setelah itu dilanjutkan dengan apa yang mau Romo Yogi sampaikan kepada kita bersama. Silakan. Terima kasih Bapak Timo selaku pembina Yayasan Rakat Prasojo. Sebelum jauh saya bicara atau mungkin suatu pengangkat bagi saya diberikan waktu, perkenalkan kembali sampaikan salam Rahayu. Rahayu. Tentu tidak lupa kita tak kendaki tangis ini selalu tidak lupa setiap saat mengaturkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Inilah wujud welas asih beliau, cinta kasih. Bahwasanya untuk menuju yang baik memang harus belajar. Dan di mana kita belajar, dimanapun bisa. Kalau kita sudah ingin belajar, berarti kita sudah merasa bisa mengatakan kita ngerti kalau kita nggak bisa. Berarti kita sadar kalau kita nggak bisa. Maka dari itu, mungkin kemarin di-share di grup-grup itu, saya sebagai narasumber Jawa bukan Hindu, India, rasanya kalau dibilang sumber itu ya paling tidak bagi saya ini adalah anugerah berkah dari Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan untuk belajar langsung apa. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Rakat Prasojo yang bergerak di bidang pengajian budaya dan lingkupnya luas Nusantara. Bahkan saya tadi bisa bergabung dengan saudara kita yang ada di BCA. Itu juga merupakan anugerah bagi saya. Atas saya tidak bicara untuk atur mengenai oleh kesempatan, dapat kesempatan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu bukanlah bagi saya kebanggaan sebenarnya, tapi pembelajaran. Artinya kita disuguhkan dengan hal itu. Berarti kamu harus bagaimana dengan melihat itu? Kita telah disuguhkan tentang apa bukti kerja kita. Tentu kita mau introspeksi diri. Artinya Jawa itu kan ngerti, mau mengerti tentang introspeksi. Lebih banyak tanggung jawab yang harus kita pikul dengan gerakan. Sesuai dengan pembahasan hari ini tentang Jawa, Ajaran Jawa kan bukan Hindu, India. India. Bukan ajaran Hindu India. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat universal, sangat luas banget. Ya, artinya luas ya, tentu ada perbedaannya. Kalau bicara Hindu di India, nah, berarti kita sangat menyempit. Bicara tentang salah satu agama, itu sudah beda. Di Hindu sendiri, di sana ada tahun Saka, masih tahun 1943 Saka. Sedangkan kalau kita bicara tahun Jawa, sudah 1933. Dari nominal saja sudah dulu Jawa. Nah, karena luasan pembahasan ini, saya lebih cenderung sebenarnya Jawa. Banyak tapi pemahaman. Karena pemahaman itu mungkin kita supaya ngerti kepada intinya. Apalagi di sini membahas tentang pengkajian budaya. Budaya itu roots, artinya olah pikir. Bagaimana pikiran itu mengartikan
bukan sesuatu yang dilihat, karena pikiran bisa bekerja karena indera. Jadi pikiran bisa bekerja itu karena indera. Kalau indera nggak muncul pikiran nggak iso apa-apa. Menimbulkan budaya tadi yang berani katakan. Dari pengalaman yang saya peroleh, Jawa itu kalau dilihat dari cara orang berbakti, manembah atau sembahyang sudah beda. Ada yang mengatakan Jawa ini pujon sing mbok guru. Jawa pujon sing mbok guru. Jadi Anda puja ya kamu bawa. Kita kemana-mana membahas sesuatu yang bikin kita bergerak kemana-mana. Bukan karena siapa-siapa. Jika tubuh ini adalah tempatnya yang dipuja. Mungkin orang-orang mengatakan the temple of God. Ini adalah pura. Di situ ada Tuhan. Kalau saya coba dengan bahasa Jawa kuno, engkana ringata karang petarasiwa. Di hatimu telah bertata Tuhan yang kecil. Jawa pujon sing mbok. Sedang bicara Hindu, di sana banyak nyasa, simbol-simbol. Di India di sana ada temple, ada menhir. Di sini abad 16 dinamakan pura, yang dulunya adalah linggayo. Linggayo. Kalau di India Kuil atau temple atau menhir. Jadi di Jawa sendiri tempat itu awal kita yang kita puja disimbolkan dengan linggayo. Dan simbol itu di Jawa atau nyasa itu banyak sekali. Karena apa? Memberikan pemahaman nanti tidak mudah. Dan kenyataannya yang dekat ini hampir orang tidak mau mempelajari yang dipuja, yang digowo ini. Tidak mau, bukan tidak mau. Orang tidak mau, bahkan yang jauh sana, yang jauh-jauh, materi yang jauh-jauh, orang lebih suka. Karena yang dekat itu sulit dipahami, maka di Jawa itu dibuatkan hiasan-hiasan simbol-simbol. Dalam pito, Ya, perlambang pito. Di antaranya tubuh itu yang tempat untuk memuja tadi, Jawa tadi, tempat untuk memuja yang digowo itu disimbolkan linggayo. Artinya ini proses dari bapak ibu dan bapak. Ada lagi dalam upacara sehari-hari itu kalau lihat pancen, ada orang selamatan, ada pisang, ada apem. Pisang itu simbol laki-laki, ya, apem simbol perempuan. Tentu yang laki-laki nggak mungkin simbolnya apem. Ya. Nah, itu sampai jadi viral kemarin Romo Yogi. Oh ya, itu apemnya artis. Itu diambil dari apa simbol Jawa tadi, memang apem gitu tadi ya. Bisa juga ya, sampai viral gitu ya Romo Yogi. Yang jenengnya apemnya itu. Apemnya senilai 75 juta itu kemarin, viral banget itu kemarin. Jadi dalam perlambang itu ada simbolkan pisang sama apem. Ada kupat, ada lopet. Lopet yang lancip dulu. Ada kupat. Lopet kakinya. Jadi kupatnya perempuannya, digayoninya. Saking banyaknya nyasa simbol-simbol, orang hanya ngumur, aku hebat ini. Bahkan mengatakan orang ajar, yo foto. Sampai ngono makanya, sampai seperti itu, tidak mau memahami ada mana. Bagi yang benci, ini dianggap ruwet, ribet, Iya. karena tidak mau belajar. Ini banyak daya seperti itu loh, jadi daya doyo yang ada di negara kita, ini kan banyak daya kurang ajar. Daya tadi kita kasih suguhan makanan. Nah ini belum ngicipi, udah teriak-teriak, oh makanannya itu si tuan rumah tadi katanya beracun, katanya pahit. Nah padahal daya tadi belum pernah ngicipi, belum pernah tahu apa yang tadi yang disuguhkan oleh tuan rumah, tapi udah teriak-teriak gitu. Itulah hampir seperti itu. Kita rumah pikiran untuk berkembang, tapi belum paham. Kita kembali pada konteks permasalahan Jawa, bukan Hindu, India. Dari konteks tahun aja, sudah dulu tahun 2000, jumlahnya aja tahun 2000. Dengan yang 1000 dari dulu itu lebih banyak itu. Tentunya bicara Jawa itu universe luas sekali. Maka saya akan sebutkan Jawa diantaranya artinya pujon sing
Cuma yang muncul itu tubuh itu disimbolkan tadi termasuk Lingga Yoni. Karena tubuh mulai proses kedua orang tua tadi. Dan melalui perantara. Dan perantara itu memang benar. Bapak sebagai tadi istilahnya pemberi wiji, antara pemberi wiji, itu memang perantara. Tadi ada yang kalau tidak salah ada yang bertanya masalah perantara. Itu memang perantara. Dia yang merantarakan, yang mengantarkan suplai makanan, sari-sari makanan melalui pusalnya Nabi itu, melalui pusalnya kepada penerusnya. Itu memang perantara. Terus kehidupannya. Terus kehidupan. Maka beliau Nabi itu pusatnya merantara kehidupan. Yang menuntut jalannya. Sampai jalannya kehidupan atau sampai ke anak nah, karena pemahaman Jawa ujung sing Mbok itu ujar yang membawa itu sulit dipahami. Nanti saya katakan banyak perlambang banyak tubuh tadi yang dulunya hanya gunung itu juga simbol dalam Lingga Yoni disebutkan tubuh. Bahkan Lingga Yoni itu alam itu secara makro disebutkan gunung adalah pewayangan air. Dalam kehidupan sehari-hari secara universal tubuh atau badan itu tentu punya mana yang luas, tidak hanya sebagai perantara sang pemuja, juga sebagai tempat untuk memuja. Nah, tapi karena perkembangan zaman juga karena ada pemahaman yang masuk, orang itu lebih senang yang jauh didekatkan, yang dekat tidak mau memahami, ternyata semakin jauh. Untuk itu dalam pertemuan saat ini saya lebih cenderung ingin mengembangkan belajar bersama untuk memahami bahasanya berjuang itu kan dari India, jadi ajaran Jawa bukan Indo-India, bukan ajaran India. Memang ini Romo kalau nggak salah dimulai oleh pada zaman Orde Baru ya, berawal dari tahun 1967 terus dikuatkan dengan resmi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 69 bahwasanya seluruh warga negara Indonesia harus beragama. Jadi dengan undang-undang tadi sebenarnya ini sudah mengkhianati Pancasila. Karena Pancasila tidak mengamanatkan beragama. Pancasila hanya mengamanatkan berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pada waktu itu Orde Baru ini sebenarnya sudah mengkhianati Pancasila dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 69 ini. Warga negara Indonesia dipaksa beragama dan tidak ada kebebasan beragama. Siapa bilang ada kebebasan beragama? Agamanya dibatasi cuma 5 dan 5 itu semua adalah agama Dayo, agama dunia yang datang dari luar, bukan agama dari leluhur kita. Bangsa ini dipaksa dicerabut dari akarnya terus diganti akar lain, ya hancur bangsa ini. Nah ini sangat menarik sehingga waktu itu banyak orang-orang yang sebenarnya berkeyakinan ajaran leluhur, tapi karena dipaksa oleh undang-undang itu mereka akhirnya menjadi ber-KTP itu di agama beragama di KTP itu tidak selaras dengan jiwanya, dan orang-orang Jawa dianggap belum beragama. Itu menurut penelitiannya tadi dokter Puji siapa yang di Desa Nusantara tadi, yang dari Tangerang tadi, yang meneliti tentang masyarakat di Banyumas yang menekuni, yang meyakini ajaran leluhurnya dianggap belum beragama dan mereka dipaksa untuk beragama. Dari Buddha tadi Bu Puji Surani yang dari Tangerang tadi. Ini betul-betul pengkhianatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru waktu itu. Malah pemerintah inkonstituan, melanggar undang-undang yang disepakati bersama. Tapi bangsa ini nggak ada yang protes sebetulnya. Padahal kita protes, kita menggugat pemerintah boleh. Yang tidak boleh itu
bukan negara. Kenapa? Negara kita sepakat, kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi pemerintah kan bisa berganti. Kalau pemerintah itu salah dia sudah inkonsisten terhadap konstituante, ya seharusnya harus berhenti waktu itu seharusnya. Tapi saya kayaknya kan gak ada yang protes waktu itu. Tapi siapa sih yang berani sama Orde Baru waktu itu? Nah, kita baru teriak di kita aja besok hilang ya. Nah, tapi sebenarnya ada penyalahgunaan sebenarnya. Nah, sehingga dengan adanya setelah reformasi ini kita gunakan sebaik mungkin, kita mencari kebenaran yang sejati. Nah, ini sebelum diteruskan oleh Romo Yogi ini barangkali yang hadir ini bisa mewakili para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel. Maupun ini ada kedatangan tamu dari Mas Blangkon Jember, ini ada yang ada yang mau bertanya, silakan. Siapa dulu? Ya, silakan. Ya. Belum ada pertanyaan atau Pak saya mau silakan. Ya. Terima kasih, Rahayu. Rahayu. Mohon pencerahan karena sesuai dengan temanya adalah Jawa bukan ajaran Jawa bukan Hindu India. Ya, ajaran Jawa bukan Hindu India. Maka dari itu saya bisa cerah lagi kalau Jawa itu ajarannya kayak ini. Seperti Hindu ini dari dia ini ya. Hindu yang dari dia itu ajarannya Seperti ini. Jadi ada mungkin ada perbandingan sehingga ya. saya bisa menarik kesimpulan oleh Jawa bukan Hindu dari India. Nuwun, terima kasih. Rahayu, terima kasih Pak. Saya mau ada lagi tambahan. Silakan. Mas Ken, Mas Pur, Mas Ari, ada mau ditanya silakan. Ya. Dalam konteks pertanyaannya Pak Saimo tadi, ini nanti kita tidak membahas agama Hindu, ajaran agama Hindu India ini jelek, bukan itu. Jadi kita tidak bicara jelek atau baik, tetapi sebagai perbandingan. Inilah ajaran Jawa yang original. Dan inilah ajaran Hindu India, jadi ada semacam perbandingan. Kita tidak bicara jelek ataupun baiknya. Silakan. Terima kasih. Melaporkan tentang kedoyoman di Rahayu. Kulo badhe matur saking Romo Yogi. Kulo aturane sejatine yang Jawa ini ku agamane apa? Ngeten to. Terima kasih Mas Ari. Rahayu. Jadi Mas Ari ini bertanya sebenarnya orang Jawa itu agamanya apa? Silakan Romo Yogi. Baik, terima kasih. Saja pertanyaan yang pertama. Tadi sudah dari awal saya katakan sesuai dengan aktivitas Projo tidak bicara. Namun kita juga perlu memahami Jawa dan konteks cara berbaktinya, cara menempat, cara sungkem, atau cara pemahamannya tentang kekuatan Tuhan, sinar Tuhan, itu beda. Katakanlah kita bicara dewa. Di India, dewa itu berdiri sendiri. Bahkan ada pemujaan yang sangat kultus sekali kepada satu dewa. Tapi di Jawa tidak. Beda sebutannya, tapi yang sentral tetap satu Tuhan yang tunggal. Dari segi pemujaan, dari cara menganggap pengertian daripada dewa, dari cara berbaktinya juga beda. Jawa tidak perlu biasa sebenarnya, karena sudah diberikan Tuhan. Kita perhatikan sekarang dulu kita. Tak kala kita sudah tubuh berani mengetuk ke sini, duduk bersinar. Tangan juga sudah berani ke sini, kepala sudah begini. Berarti semua harus pantau dengan sini, tidak lagi melihat ke sana. Lain Hindu, bicara Hindu di India ya, dia katakan Hindu India, di sana ada tempat yang kadang-kadang dikujur semacam yoni, yang kalau pacaran juga dilingkari. Dan dewa itu ya digambarkan seperti itu dan dipuja khusus. Dan itu menjadi senternya di sana. Tapi Jawa tidak.
disimbolkan pisang sama apem, disimbolkan upat lepet, sumpah disimbolkan lupang sama alu. Konsentrasinya tidak ke lupang alu, supaya melihat lupang alu tidak menyembah lupang alu, tidak menyembah itu, tetap konsentrasi. Nah, sehingga Jawa universalnya sana, yang aslinya itu untuk pemahaman seperti itu supaya mudah digambarkan yang macam-macam, tapi gambar itu bukan pusat konsentrasinya, tetap seperti kasus nyata ujul simboko. Jadi ajaran Jawa itu tidak pernah menyembah simbol, jadi tidak pernah menyembah lumpang alu, tidak menyembah patung, tidak menyembah linggayoni, tidak menyembah pisang sama apem, tidak menyembah lupa sama lepet, tidak. Itu sebagai simbol-simbol hidup dan kehidupan, tapi bukan untuk disembah. Tapi kalau di India tadi banyak dewa yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau Jawa sih tetap pada fokus mencari melalui dirinya sendiri. Karena Tuhan ada pada dirinya sendiri. Bagaimana? Mudah-mudahan ada ada pemahaman. Nanti lebih lanjut bisa telepon ke 999. Karena nomor saya 999 yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Ari. Mas Ari, terima kasih. Tadi pertanyaan Jawa ki agamanya apa? Jadi ini agamanya apa? Agama, Anda mengatakan Jawa itu agama. Agama adalah wadah dari pertemuan, dari siapa yang terima itu diberikan wadah. Karena dia yang terima bahasa, katakanlah bahasa sekerta, bahasa Arab, begitu ya. Ya, kalau agama itu memang bahasa Jawa. Kalau Arab itu tidak ada kata agama, adanya ad-din. Ya. Dinul. Jadi Jawa kalau ditanya agamanya apa? Agamanya tidak ada. Ya, karena Jawa itu sendiri sudah artinya ngerti. Jadi agamanya apa istilahnya? Bahasa Afrika. Kalau yang butuh agama malah yang belum Jawa. Jadi kalau orang dibilang ngerti itu orang yang ngerti sangat parah itu ngerti asal mulanya, ngerti harus kembali kemana, tujuannya kemana. Nah begitu. Kalau sudah dibilang tadi saya pernah melihat di YouTube itu orang suku Jawa belum Jawa, ada istilah begitu. Tapi yang Jawa bisa juga suku Jawa, bisa juga bangsa lain, bisa Jawa. Jadi Jawa itu ngerti. Nah, jadi kalau sudah Jawa tidak butuh lagi agama, tidak butuh lagi ageman. Gitu. Yang butuh agama itu yang belum Jawa, gitu. Walaupun dia suku Jawa. Jadi begitu. Asik ini ngomongnya. Silakan nanti. Secara singkat memang Jawa itu ngerti. Karena untuk ngerti itu prosesnya panjang. Ada simbol-simbol, ada niasa-niasa. Tapi konteks terakhir bukan itu yang bikin kamu ngerti. Bukan itu yang berbicara, bukan itu yang bikin kamu ngerti. Bukan itu yang disembah. Bukan itu yang disembah. Bukan itu yang mengerti. Simbol. Nah, nanti Mas Brabon bisa ke sini bukan karena katakanlah mobilnya, apa tuh agamanya apa? Ya, tapi karena yang di bawah itu. Terima kasih Romo Yogi. Nah, ini sebelum dilanjutkan lagi, ini barangkali ada pertanyaan berikutnya. Mas Afif silakan. Monggo Mas Afif. Ya. Kita lihat saja. Nah, coba ada pertanyaan lagi. Ya, barangkali pertanyaan mewakili pemirsanya Mas Blangkon Channel. Coba mungkin bisa dikembangkan lagi, nanti saya akan. Oke. Ya, Jadi terima kasih. begitu ada istilah Jawa, kita dikatakan Jawa menjadi orang ngerti. Jadi orang ngerti, bukan orang ngerti. Tidak tahu ya, tidak mengerti. Tidak, artinya pasti orang itu manusia ngerti. Manusia ngerti. Jadi manusia ngerti. Ya, Jadi Jawa itu manusia yang ngerti. Harus bagaimana? Di dalam simbol kebudayaan, kalau kita lihat orang lama bikin tumpeng,
dia adalah seorang pemimpin. Dia memimpin dirinya, menguasai harganya nafsu agar bisa berdiri mantep rojo, menguasai harga nafsunya. Jadi seorang raja bisa raja. Begitu orang itu bisa menguasai dirinya, dia namanya nafsu atau apa nanti, maka dia akan bisa hidup di alam tadi, tanpa tadi bisa menjadi gandeng pasti baik dalam perjalanan. Kalau alam meskipun alam semesta, atau gunungan, atau linggayoni, kalau dipersempit makro ini linggayoni, kamu kan bagaimana di situ di alam itu memperhalakan nafsu, menguasai nafsu kayak orang bukan kamu mau menyembelih hewan, tapi kuasai sifat binatangmu. Kalau gitu, dan kamu nanti akan mendapatkan tirta yang dikendi itu, tirta keabadian, kesempurnaan. Nanti perjalanan harus bagaimana untuk menjadi ngerti di budaya upurapen orang selamatan situ dituangkan. Cuma saya gigi kadang-kadang dikotai. Terus kayaknya di tumpeng bisa rojok kayaknya praktisnya. Ya, budaya Jawanya mulai terkikis ya. Terkikis. Bahkan saat ini selain orang punya hajat ya wilujengan itu tidak, bahkan lebih ngeri lagi. Tidak sekedar nasi kotak sekarang, bahan mentah sekarang. Jadi nilai-nilai filosofinya nggak ada gitu, karena sudah jadi bahan mentah. Ya kita kehilangan dasar. Iya, kehilangan dasar pinula. Kehilangan pinula. Kalau udah kehilangan pinula, berarti kita dibelokkan oleh sejarah. Iya. Pengkaburan sejarah. Iya. Kalau udah belokkan kabur, kita tentu lupa kepada leluhur. Iya. Karena tadi bisa raja, tumpeng, ingkung dan nanti itu adalah petunjuk sebenarnya. Iya. Kamu harus seperti raja. Iya. Kalau kita lihat pisang itu, pisang buahnya berlapis, buahnya nyangsa. Iya. Semakin tua, laras dia. Iya. Semakin tua isinya semakin dingin dia. Iya. Itu gambaran kehidupan. Iya. Apalagi orang lama tumpeng pasti alasnya tampah Iya. dan terbuat dari deling. Iya. Dari bambu. Deling itu kandel ini. Iya. Dan tampah berarti bunder serong, kalau nggak kotak ya. Bunder serong. Artinya dalam proses kamu berbakti kepada yang kamu puja tadi kepada Tuhan, kamu harus tekadmu bulat itu. Dan harus mau mempergawai nafsu, mau masuk dia dan macam itu tadi, supaya yang kamu dapatkan adalah tirta amata, keabadian. Seperti dalam cerita pewayangan kan sang Garuda mendapatkan tirta amata dan menjadi tunggangan wis itu Luar biasa ini Romo Yogi. Nah, para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, kalau ada yang kurang jelas silakan pertanyaannya di kolom komentar. Seperti tadi Romo Yogi bilang deling. Deling ini bahasa Jawa kromo. Bahasa lainnya adalah pring atau bambu. tidak bahasa Inggris itu ya. Nah, ini anak muda bisa-bisa nih dianggapnya bahasa asing karena nggak paham Jawa. Jadi geling dikira Deling. Pak, saya beri kami iya. pring. Deling. Deling. Deling itu bahasa kromo. Dan kalau umumnya pring, bahasa Indonesianya bambu. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Jawa kromo ya bermakna, ada makna filosofinya deling. Kamu tadi maknanya kendel, kandeliling. Jadi tebal kewaspadaannya. Selalu ingat, selalu waspada. Selalu waspada, selalu tebal kewaspadaannya. Tidak sembrono. Sehingga mampu menguasai hawa nafsunya. Nah memang tapi gimana lagi saat ini kita betul prihatin. Saat ini karena praktis banyak mereka ini kalau mereka melakukan wilujengan itu kadangkala tumpengnya ini sekedar cantik. Ini nanti lain waktu akan kita bahas tentang tumpeng. Karena selama ini tumpeng yang sakral, tumpeng yang pakem itu yang bagaimana? Karena jujur saja nyonya saya ini sering dapat pesanan tumpeng sakral. Kemarin tuh Bupati Malang berapa kali pesen tumpeng sakral ke kita dan juga tokoh-tokoh lain. Nah, tumpeng sakral itu memang agak mahal. Berbeda dengan tumpeng yang sekedar cantik dari catering, murah meriah gitu. Karena maknanya juga ya sulit kalau hanya sekedar cantik itu, hanya sekedar hias gitu loh. Nah, ini masih mending.
mending masih wujudnya apa tumpeng gitu, walaupun tidak sakral, tidak sesuai dengan pakem tumpeng. Nah sekarang lebih parah lagi. Kemarin tumpeng di catering aja kita udah prihatin karena tidak memenuhi syarat, ya. Sekarang lebih parah lagi, nasi kotak. Jadi maknanya semakin hilang lagi wilujengan tadi karena nasi kotak. Dan bahkan kita juga sempat mengalami, kenapa dipaksa oleh keadaan. Kemarin itu karena masa PPKM itu pas peringatan meninggalnya bapak saya 1 tahun, ini terpaksa nasi kotak dibagikan ke ke tetangga. Ini kalau dalam bahasa agama kita sedekah. Tetapi ketika kita mengambil dari sisi mana filosofi Jawa, ya nggak ada nasi kotak tadi. Dan lebih parah lagi saat ini malah yang dibagikan itu barang mentah. Ada mie instannya, ada gulanya, ada minyak. Ini semakin hilang, terkikis, terdegradasi. Udah ya. Saya Romo, Ya, silakan Mas Ken. intinya seperti ya simpel nasi kotak tadi, terus bahasanya itu jadi sekecil sedekah. Jadi ya seperti halnya kalau tatanan semacam itu nanti ketika digunakan untuk bakti, luhur Udah nggak bisa. sendiri, maknanya jadi sedekah bumi. Padahal pertiwi atau bumi itu sendiri tidak butuh sedekah. Tidak dari butuh sedekah. manusia. Betul. Terima kasih Mas Ken, tambahnya benar. Jadi kalau diartikan sedekah, kita memang betul-betul sangat kehilangan. Karena kalau yang nama sedekah itu kan sebenarnya tidak harus nunggu kita menambah pada Tuhan. Kita tidak perlu menunggu misalnya berbakti pada leluhur kita. Tiap hari kan kita bisa sedekah, dan sedekah kan bisa dalam bentuk mata uang ya. Tapi sebenarnya wilujengan daripada leluhur itu kan berbeda, tidak sama dengan sedekah. Dan begitu juga tadi yang disampaikan Mas Ken, sedekah bumi. Ya, bumi nggak butuh sedekah. Dan leluhur kita tidak mengajarkan sedekah bumi kok. Tapi leluhur kita mengatakan merti, merti dusun. Bukan sedekah bumi, bukan sedekah laut. Ini pengkaburan nilai-nilai budaya. Wah, ini nanti satu konten tersendiri ini nanti bicara tentang merti dusun. Bukan sedekah bumi. Mananya berbeda, nilai-nilainya berbeda. Luar biasa ini para pemirsa Rakat Prasojo TV channel ini. Kita semakin banyak yang tahu. Ternyata memang kalau kita bicara ilmu ini luar biasa ya Romo ya. Jadi semakin kita seperti minum air ya, sehingga waktu kita haus. Dianggapnya melihat air 1 gelas sudah cukup. Ternyata setelah kita minum, ternyata masih kurang. Ini orang yang mau belajar. Ya, luar biasa ini. Apa ada yang mau tambah, Mas Afif? Silakan. Mungkin sedikit sharing atau bertanya kepada Romo. Jadi kalau dalam konsep Jawa ini, kalau biasanya anak muda, karena Jawa itu kan diartikan luas sekali ya. Jadi teman-teman juga buat teman-teman yang muda, terutama karena saya lihat teman-teman yang muda rata-rata belajar tentang Jawa saat ini itu bukan dari konsep yang ilmu pengetahuan ya, tapi dari sisi gaib-gaibnya, sehingga akhirnya Mistisnya, akhirnya bermain halusinasi. Ya, halusinasinya bermain, imajinasinya bermain, sehingga yang dikhawatirkan lama-kelamaan kesesatan itu akhirnya keluar dari nilai-nilai luhurnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, saya bertanya mewakili teman-teman juga, itu bagaimana sebenarnya konsep dari ajaran Jawa itu sendiri untuk mengenal Tuhannya. Jadi konsep secara struktural ya, untuk mengenal Tuhannya. Kalau dalam agama mungkin ada konsep mungkin di salah satu agama ada syariat atau hakikat makrifat, itu yang mungkin di agama itu ada yang seperti ini. Nah, bagaimana sebenarnya konsep secara struktur di dalam ajaran Jawa itu sendiri untuk mengenal
tujuannya kenapa kok harus pakai ubur rampe? Padahal kan kita larinya kan ke seperti yang Romo juga tadi bahwa kita lari ke aktivitas. Nah, tujuan dari ubur rampe itu kenapa? Dan supaya tidak terjadi teman-teman pengawasan. Kenapa harus pakai ubur rampe? Ya, karena ini saja duit ini ciri kan tidak terjadi bahasa yang seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau pakai ubur rampe dan makna dari ubur rampe itu sendiri. Baik, Ya, terima kasih. Silakan, Romo Yudi. pertanyaannya sangat bagus sekali. Bukan terkait dengan yang pertanyaan laki-laki, Iya. tapi pertanyaannya mengandung pemahaman yang luas sekali. Iya. Apalagi kalau kita bicara sembahyang. Iya. Konteks awal, maka kita harus tahu sebenarnya sing sembahyang itu siapa. Yang sembahyang itu siapa? Harus sembahyang harus di mana? Kalau bicara sembahyang, berarti ciptaan Tuhan kepada Sang Pencipta. Katakanlah begitu cara umumnya. Ya kan? Berarti yang sembahyang adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Kalau kita bicara konteks tubuh kita secara garis besar ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani proses dari ligayoni, dari 4 unsur, bumi, air, api, angin. Sari saja jadi air mani, jadilah tubuh. Sedangkan sang jiwa atau sang atma, sang roh itu dari atas. Ada unsur yang dipadukan. Gitu. Sehingga saya katakan kalau kita berbakti sama Tuhan harus tahu sing sembahyang di sopo. Terus tempatnya nanti. Dan dari situ sebenarnya dalam pengertian Jawa, dalam pengertian orang yang dikatakan mengerti, berarti sembahyang itu tempatnya ya di sini. Di sini. Bagaimana terapannya? Saya juga istilahnya lebih memaklumi lah. Orang sekarang lebih mengedepankan estetika, keindahan dalam arti yang diaturkan. Kalau katakanlah persembahan itu dalam tubuh, muacah ini sediami-ami. Tapi etikanya tidak dikedepankan, perilakunya tidak. Api, jodoh jobone, tapi perilakunya. Tapi orang Jawa lebih mengedepankan etikanya. Karena di etika nanti pasti ada estetika, ada keindahan. Tadi saya katakan kalau simbol tumpeng itu indah, estetikanya wow. Tapi menurut etika, aturan main makna dan juga aturan main leluhur tidak masuk. Tapi kalau kita bicara etika, namanya persembahan yang menurut aturan, ya tentu bisa pasti indah. Karena memang. Jadi pengalaman dulu diberikan, kamu harus bagaimana? Nah, tentu berbakti tadi dikala waktu kita ini diam, tapi dikala waktu kita bergerak. Karena dalam orang Jawa sembah ya, sembah itu hormat, bakti seradi, yang itu adalah yang kita agungkan. Kalau yang kita agungkan katakanlah Tuhan, katakanlah Tuhan itu ada di timur, kita berjalan ke timur, berarti ini adalah persembahan hidup kita hadapkan Tuhan yang ada di timur. Jadi pelaku ini nyembah yang lain, awalnya yang konon buat di sana. Harus bagaimana perilakunya harus yang baik. Kalau kita menyerahkan yang ini yang dalam, yang tubuh ini secara langsung dan perlu sarana di luar, sebaik apa sama tadi ya? Sebaik apa pemahaman kamu saat itu? Dan di dalam pemahaman orang Jawa, ubur rampe tadi tidak sekedar aturan kepada beliau yang kami sebesar ini sakti. Jadi yang beliau yang dimana adalah sari-sarinya, tidak hanya seperti itu. Tapi ubur rampe tadi adalah makna sesuatu yang harus kamu laksanakan. Katakan orang Jawa ada ujung-ujung mengatakan Pisangayu, Surahayu, Sukul Suci, Pulau Sari, Tirtosari. Ada yang diucapkan. Tapi tidak hanya persembahan, tapi kamu harus seperti yang kamu ucapkan. Di situ ada pisang raja. Kata berarti kamu harus sifatnya seorang raja yang mampu menguasai. Sama kau bisa mandek pemimpin. Berarti perilaku harus seperti itu. Jadi salah tadi tidak hanya berupa harus dipersembahkan, tapi itu adalah perintah petunjuk yang harus kamu laksanakan. Terima kasih Romo Yogi. Ya. Jadi memang Jawa itu syarat akan simbolik-simbolik ubur rampe. Nah, memang yang tadi kita sampaikan sangat prihatin sekali ketika wilujengan itu diganti dengan nasi kotak, mau diganti tumpeng yang tidak sesuai pakem aja sudah salah, apalagi jadi nasi kotak, akhirnya kan hilang nilai filosofinya yang harusnya kita ini ada pisang raja.
Suruhayu, semuanya hilang. Ini betul-betul bangsa ini mau digiring, ditercerabutkan dari akarnya. Sehingga kita juga merasa prihatin kalau saat ini ada beberapa atau banyak generasi muda kita ketika mereka belajar tentang Jawa, itu yang dipelajari bukan ilmu pengetahuan seperti yang dikaji oleh kita. Mereka arahnya ke mistik. Ketika ke mistik akhirnya larinya ke halusinasi. Setelah halusinasi akhirnya berimajinasi. Oh, saya ini keturunan Panembahan Senopati. Oh, saya ini kemasukan Ratu Kidul. Nah, akhirnya rusak gitu. Karena mereka bermain mistik, akhirnya berhalusinasi, akhirnya berimajinasi, merasa dirinya, oh saya ini Raden Wijaya, saya ini Sagopalon, oh saya ini Hayam Wuruk. Akhirnya berimajinasi yang macam-macam, akhirnya rusaknya ini. Ya saya sangat berharap pemirsa Raket Prasojo TV Channel tidak seperti itu. Ayo belajar Jawa yang sebenarnya, dengan catatan budaya Jawa yang sebenarnya adalah dengan kunci fenomenal atau rasional. Yang kedua, kasunyatan atau realita, atau bahasa lainnya adalah ilmiah akademis, realistis, bisa dibuktikan secara empiris. Ini budaya Jawa yang benar. Jadi kalau ada orang yang bicara budaya Jawa, tidak tahu di Sarasen, tidak tahu di channel lain, kok larinya tidak rasional, tidak ilmiah, tidak realistis, ya mohon maaf, itu bukan budaya Jawa yang sebenarnya. Dan saya sangat berharap para pemirsa Raket Prasojo TV Channel maupun yang di Mas Blangkon, kalau jadi anak muda, belajarlah budaya Jawa yang benar. Jangan yang mistik terus larinya berhalusinasi. Setelah berhalusinasi, berimajinasi seolah-olah dirinya itu titisan Ratu Kidul, titisan Hayam Wuruk. Bahkan ada yang ngaku, ini loh saya Sagopalon. Ya akhirnya diterpakai banyak orang gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada pemirsa Raket Prasojo TV Channel ini. Nah, ini masih ada yang mau ditambahkan ini? Ini ya. Dari pemahaman tadi ya sampai kepada bagaimana kira-kira apa terkait dengan pertanyaan tadi? Iya. Mungkin tinggal beberapa media begini. Keperluan kita sebenarnya di kala kita sekolah kita berangkat. Kalau orang lama tidak ada buku tulis kata asbak atau mungkin sebelum asbak langsung. Jadi karena proses perkembangan zaman yang tadinya perilaku ini kamu persembahkan. Nah, kalau bisa mencari duit, nah itu yang persembahkan, merasa baik, dia beli, itu yang dipersembahkan. Yang saya maksudkan begini, ukuran tadi sebenarnya tergantung kepentingan sebenarnya. Tergantung kepentingan. Nah, tentu ukuran itu kembali tadi punya makna. Selain sebagai persembahan yang nantinya mengisap sari-sari, beliau itu akan mengisap sari-sarinya. Jadi kalau ada istilah orang Jawa tidak salah begini, dupo mampu gondol, gondol mampu rosok, Jawa sekarang sekolah roh, gondol toyo bening, sari berlaku tumakan titik. Beliau mengisap sari-sari. Kalau kita makan nasi, langsung nasi kita makan. Beliau adalah sari-sarinya. Nah, sebaik apa persembahan tadi? Ya, sebaik apa hati kamu? Nah, karena persembahan begitu ditutup, digulung jadi ini, begitu dibuka, digelar ini persembahan. Nah, gitu. Nah, sebaik apa persembahan kamu? Ya harus berusaha yang sebaiknya. Karena apa? Beliau leluhur. Beliau yang sudah lelah, betul-betul lelah, betul luhur begitu. Maka tidak sembarangan kalau kita bicara luhur apa begitu. Terima kasih Om Yogi, Mas Abdul ya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, barangkali juga kami tambahkan sedikit ini untuk pertanyaannya Mas Habib ya. Dalam cerita pewayangan, ketika Sang Janoko melakukan tarak broto, ini
ketika Sang Harjuno melakukan tapa brata, ini tidak membawa apa-apa. Nah, ini memiliki makna yang berbeda. Jadi sepanjang kita masih punya keinginan banyak, ya kita pakai obor ampe, karena obor ampe itu merupakan simbol-simbol keinginan kita supaya bisa mewujudkan. Ya, memang gini kok. Jadi selain sebagai persembahan yang harus dilakukan, Ya. itu juga terkait dengan kelamenan, kesukaan siapa yang kita beri persembahan. Nah, maka saya katakan obor ampe tadi tergantung seperti apa banyak tergantung. Nah, begitu. Jadi kalau sudah menjadi Harjuno, Ya. itu ketika melakukan tapa brata itu tidak membawa apa, tidak memakai obor ampe. Nah, ini sebenarnya itulah banyak sekali ajaran-ajaran Jawa yang banyak generasi kita yang tidak paham, tidak ngerti. Karena itu perlunya Raket Prasojo terus melakukan kajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Tidak hanya Jawa, maksud saya tidak hanya budaya suku Jawa maksud saya, tetapi juga budaya-budaya dari suku lain. Mudah-mudahan kalau kemarin kita sudah membahas dari suku Batak, nanti kita akan bahas dari suku Bali. Bahkan mohon doa restunya para pemirsa semua, bulan 11 kita rencana akan roadshow di Sumatera. Nah, ini ada lagi yang ditambahkan atau sudah cukup? Nah, sudah cukup. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, demikian tadi bahasan kita bersama Romo Yogi ya, dari Kota Kediri ya. Nama panjangnya enggak lupa. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, seperti biasanya kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Barangkali nanti akan kita bahas di kegiatan berikutnya. Bila mana ada kata-kata kami kurang berkenan, ada tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Rahayu. Baik.